Nge-charge mobil ini 10 menit aja bisa jalan 135 km. Nggak percaya? Kita bahas. Let's go! Nah, dalam rangka IMS 2025 ini, mobil ini akan launching harganya nih Sobat Setir. Dan kami mendapat kesempatan sebelum harganya launching, kami cobain dulu kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Ini adalah Geely EX5. Geely EX5 merupakan line up pertamanya Geely yang akhirnya masuk ke Indonesia. Karena Geely merupakan sebuah brand besar asal China yang selama ini banyak banget penikmat otomotif tuh nungguin nih, ayo dong Geely kapan masuk, Geely kapan masuk gitu. Dan akhirnya Geely masuk membawa si EX5 ini Sobat Setir. Dan gue juga mau ngebahas mengenai logonya. Nih, ini logonya si Geely ini, orang tuh banyak mempertanyakan kayak, kok yang masuk ke Indonesia logonya kayak gini sih? For your information nih Sobat Setir, ini adalah logo untuk line up elektrifikasinya dari Geely. Jadi logonya akan kayak gini semua nih nanti nih. Nice banget. Langsung aja sekalian gue mau ngebahas di bagian eksteriornya. Kalau kita lihat di bagian depan, dia tuh emang ketutup ya. Since ini adalah sebuah kendaraan listrik, jadi nggak perlu grill terbuka di atas. Nah, dengan grill tertutup seperti ini, maka koefisien drag-nya akan jadi jauh lebih baik lagi Sobat Setir. Ada si grill terbuka di bagian bawah sini nih. Tuh. Ini tentunya untuk pendinginan, untuk AC dan lain-lain. Kalau kita lihat, mukanya tuh desainnya kalem aja, kelihatan sharp, tajam-tajam, tapi masih nice, masih sweet lah kelihatannya. Dan untuk lampunya sendiri, dia juga tentunya sudah full LED semua. Lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, DRL semuanya di bagian sini. Dan lampunya terang Sobat Setir. Kalau kita turun lagi ke bagian bumper, sini ada aksen-aksen gitu ya. Yang bikin dia lebih berkarakter lagi nih wajahnya dari si Geely EX5 ini gitu. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian samping. Let's go. Bergeser ke bagian samping, Sobat Setir bisa melihat bahwa mobil ini menggunakan platform terbarunya dari Geely, yaitu GEA atau Geely Electric Architecture. Jadi itu merupakan sebuah platform yang didedikasikan khusus untuk kendaraan listriknya Geely. Makanya dia bisa lebih manage space yang lebih baik lagi di dalam mobilnya Sobat Setir. Dan ngebahas masalah baterainya, dia menggunakan short blade battery. Itu merupakan baterai teknologinya Geely. Charging portnya ada di bagian depan kanan, di bagian sini. Dia sudah support CCS Type 2 juga. Dan kayak yang tadi gue bilang, untuk pengisiannya dalam 10 menit charging aja bisa mengisi 135 km. Total range-nya itu di 490 NEDC dan 425 WLTP. Itu untuk varian yang Max, yaitu yang sedang kami review ini. Karena dia terdapat dua varian, ada yang Pro dan ada yang Max. Seperti itu Sobat Setir. Nah, berlanjut lagi, kalau kita lihat, dia selayaknya SUV, tinggi. Di sini terdapat roof rail juga, ada aksen chrome juga. Di sini gagang pintunya dia modelnya flush door, jadi kalau nggak dibutuhkan dia akan menutup rata dengan pintu, yang dimana akan memberikan koefisien drag yang lebih baik lagi. Spionnya canggih, udah ada kameranya juga, ada kamera 360, ada blind spot monitoringnya juga. Dan kalau kita lihat di bagian velgnya, dia desainnya manis, dual tone, hitam dan silver. Terus ukurannya di ring 18, dibalut dengan ban berukuran 225/55 ring 18 dari GT Control. Seperti itu Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, kita langsung disambut sama lampunya yang desainnya manis banget. Desainnya mewah, LED bar seperti ini, nyambung, nyebrang seolah-olah seperti jembatan di sini. Menurut gue ini desain lampu yang bisa dibilang paling keren di kelasnya sih. Dan kalau kita lihat di bagian atas itu terdapat sebuah high mount stop lamp, di sini juga ada rear wiper. By the way, sorry banget nih Sobat Setir kalau gambarnya kurang memuaskan mata karena untuk mengontrol cuaca di daerah Tangerang ini sangatlah sulit. Jadi kita udah usahakan. Terima kasih atas pengertiannya Sobat Setir. Seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan Geely EX5. Ada reflektor juga di bagian belakang, clean aja. Manis sih, desain belakangnya sih kalau menurut gue kelihatan mewah dan terasa mahal gitu. Serta di bagian dekat pilarnya ini dia juga ada aksen plastik yang nyambung dari spoilernya ke samping. Ini juga ngasih kesan mewah sendiri gitu ya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita intip bagian interiornya. Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, sekarang kita udah ada di row keduanya dari Geely EX5. Kalau kita lihat, space-nya itu lumayan luas nih Sobat Setir. Di depan posisi driving gue, tapi gue mundurin lagi dikit. Ini gue dapat sekitar 10 jarian, dan headroom-nya itu di
ya mungkin di 5, 6, 7 jari lah sobat setir. 7 jari untuk headroomnya. Dan di bagian belakang ini recline angle-nya juga pas, nggak yang terlalu tegak tapi masih nyaman untuk didudukin. Joknya warna biru, dia perforated juga, ada teksturnya nice banget. Terus ada 3 seat belt untuk 3 penumpang dengan 3 headrest dan isofix juga, jadi untuk bawa baby itu tentunya juga safety. Dan di belakang kita dapat apa aja? Yang pertama yang paling dekat adalah kita dapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder. Kemudian di sini ada ventilasi AC. Bawahnya ada charging port Type C dan Type A. Dan di bawah sini ada penyimpanan terbuka, dan kalau kita tarik, ini adalah penyimpanan tertutup yang dalam, dan dia juga dingin nih. Kayaknya sih efek dari AC-nya ya, jadi ya bisa dibilang bisa chilling juga sebenarnya di bagian situ. Dan EX5 ini itu tadi gue bilang menggunakan GE atau Geely Electric Architecture, yang dimana penyimpanan itu lebih bisa maksimal lagi. Tadi ini udah ada nih di bagian depan sini, tambah lagi di bagian bawah sini juga ada nih sobat setir. Tuh, dia punya penyimpanan rahasia. Nice banget ya. Kayak banyak hidden compartment-nya gitu. Smart banget. Dan kesmartannya itu nggak hanya di bagian belakang aja, karena di bagian depan juga smart. So kita pindah ke depan. Let's go. Nah, masuk interior bagian depan, menarik banget sobat setir. Kita langsung disambut sama kemewahan dan simplicity yang vibes-nya beda dengan Chinese EV lainnya. Gue suka banget nih. Untuk dashboard-nya sendiri, dia desainnya bertumpuk, tas bawah, atasnya soft touch, bawahnya juga sama-sama soft touch. Dan di bagian kanan dan kiri terdapat speaker Fly Me Sound, dia nongol gitu, dan ada kayak efek-efek gelombangnya nih kalau kita lihat. Tuh. Di tengah juga ada speaker lagi. Di sini ada layar besar, nanti kita bahas mengenai ini. Terus di sini ada head-up display, tuh kelihatan terang banget, nice, clean. Terus kalau kita geser ke bagian bawah, di sini beda lagi teksturnya. Ini kayak semacam plastik-plastik gitu ya, yang ada garis-garisnya gini. Nice juga, ada shortcut, ada on and off AC, rotasi AC juga. Pokoknya ini untuk pengaturan AC. Dan di sini ada sebuah knob yang ukurannya besar. Di sini sih dia bisa mengatur untuk audio, jadi suara, volume. Di sini ada penyimpanan lagi, sobat setir. Tuh, ada 2 buah cup holder di bagian sini. Di sini ada wireless charging, ini penyimpanan terbuka, dan di sini ada sebuah penyimpanan tertutup di bagian tengah. Gitu. Nah, di bagian atas terdapat sebuah panoramic sunroof di atas nih, nice banget ya. Dan saatnya kita ngebahas si head unit yang ukurannya besar ini. Nah, ngebahas masalah head unitnya, dia ukurannya besar nih sobat setir, di 15,4 inci. Dan selayaknya head unit besar di EV China car lainnya, dia bisa melakukan berbagai macam pengaturan. Kalau kita datang ke menu, pilihannya tuh banyak banget. Ada vehicle setting, energy, ada Bluetooth music, USB music, camping space, Spotify juga, themes bisa kita ganti, bahkan ada game nih, ada Candy Blast. Itu ada relaxation space juga. Namun sayangnya dia memang belum mendapatkan Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang kita main-main ke settingan vehicle settings. Nah, di sini ada shortcuts, terus turun lagi ada vehicle control. Ini untuk mengontrol mobilnya, berbagai macam pengaturan bisa kita lakukan. Ada driver setup juga. Ini lighting untuk lampu luar dan lampu dalam. Lampu dalam itu maksudnya ambient light. Kemudian ada driver assist. Lengkap juga ada ICC atau Intelligent Cruise Control, ada ACC atau Adaptive Cruise Control. Nah, selain itu di sini juga bisa melakukan pengaturan kayak lane keep assist, ada pre-collision assist gitu. Kemudian di sini ada intelligent reminder juga. Dan kalau kita back lagi, di sini ada berbagai macam pengaturan lainnya. Ini ada display, kita bisa gonta-ganti wallpaper nih sobat setir. Tuh, wallpapernya seperti apa. Display mode-nya juga bisa kita ganti-ganti. Mau pakai yang dark mode atau mau pakai yang light mode, itu juga bisa diganti. Kemudian di sini ada sound. Sound itu menarik banget karena mobil ini menggunakan premium audio dari Fly Me Sound. Nah, ini adalah premium audionya dari si Geely sobat setir. Di sini ada sound effect-nya juga. Kita bisa pakai yang special. Kalau di spatial sound itu dia lebih detail lagi suaranya, atau kita mau pakai virtual venues. Nah, virtual venues ini kita bisa milih nih mood-nya tuh kayak lagi di dalam konser kah, opera house kah, music hall kah, atau recording studio gitu. Nice banget ya. Menarik sih. Gimmick-gimmick yang lucu nih sebenarnya sobat setir untuk diimplementasikan ke dalam sebuah mobil seperti itu. Nah, kemudian pengaturan lainnya tuh seperti pengaturan kamera 360. Di sini juga bisa, dia layarnya jernih banget, kameranya tuh jernih, bagus ya sobat setir. Kemudian di sini juga bisa mengatur AC, contohnya nih, tuh bisa kita atur ventilasinya, bisa kita atur juga arah semburannya, semuanya bisa kita atur, suhunya juga bisa seperti ini. Dan yang terakhir di sini juga ada seat. Karena mobil ini seatnya canggih, dia bisa heated and ventilated seat seperti ini. Tuh.
Kemudian dia juga bisa massaging. Massagingnya juga bisa macam-macam nih. Ada wave, walk, serpentine, shoulder, lumbar, and crawling. Dia juga punya camping space nih. Nah, nih kita bahas. Jadi kayak ceritanya kita lagi camping gitu ya sobat setir. Gitu. Jadi ngasih mood and ambience juga. Selain itu di sini juga ada relaxation space. Nah, dia kayak nyalain white noise gitu tuh. Ini tuh waves. Kita juga bisa setting mau berapa lamanya kita relaksasi di dalam mobil. Sebenarnya ini menarik banget sih. Jadi kayak kepakainya tuh kalau kita lagi charging misalkan, kita bisa pakai si relaxation mode sambil nungguin nge-charge-nya selesai. Clever banget, keren mobilnya. Nice. Nah, kalau kita geser lagi ke bagian kanan, di sini juga terdapat sebuah instrumen cluster berukuran 10,2 inci. Dia multi informasi juga, dan gue sukanya dari dua layar besar ini, dua-duanya tuh HD, gambarnya tuh nice banget sobat setir. Gitu. Dia juga informasinya lengkap. Nah, ngebahas masalah setirnya, dia juga nice, dia flat top, flat bottom, warnanya sama dengan dashboard lainnya. Kemudian desainnya juga simple, kebagi dua sisi kiri untuk pengaturan ADAS, sisi kanan untuk pengaturan audionya, dan pengaturan instrumen clusternya. Aduh, gue udah gak sabar pengen cobain mobilnya, so langsung aja kita jalan, yuk, let's go! Oke, langsung aja masuk ke impresi berkendaranya dari Geely X5 ini. Pertama-tama gue mau bahas dulu dari posisi duduknya. Nah, posisi duduknya sendiri itu dapat diatur secara electrical. Maju mundur, naik turun, lumbarnya semua bisa diatur sobat setir. Jadi kita bisa mendapatkan posisi driving sesuai dengan keinginan kita. Baik juga dengan kolom setir. Nah, kolom setirnya juga bisa tilt and telescopic sesuai dengan pengaturan kita. Jadi posisi duduknya sih lumayan nyantai. Walaupun secara posisi duduknya dia emang nggak terlalu ke bawah, jadi masih ada di atas posisinya. Tapi ya, gue sih no problem. Kalau masalah visibilitas, pilar A-nya itu ukurannya nggak begitu besar. Dia kurus lah kelihatannya, jadi itu nggak ganggu kita ketika ingin melihat ke serong kanan maupun melihat ke serong kiri. Di bagian belakang, di bagian kacanya juga ukurannya bisa dibilang lumayan kecil nih sobat setir, tapi nggak masalah karena sebenarnya itu pas sama frame si spion tengahnya tuh. Jadi ngeliatnya juga tetap mudah. Kanan kiri, blind spot kanan kiri itu juga aman karena mobil ini punya blind spot monitoring system yang disematkan di bagian cerminnya. Jadi kalau ada kendaraan dia akan nyala-nyala gitu lampunya. Dan mobil ini juga sudah memiliki fitur kamera 360. Jadi kalau kita mau parkir, kita mau bermanuver di dalam kota misalkan sempit segala macam kayak gitu-gitu, tentunya aman. Kemudian kekedapan kabinnya, well, jujur banget nih sobat setir, kekedapan kabin mobil ini bisa diimprove menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena kekedapan kabinnya lumayan tuh, ada motor lewat sih lumayan kedengeran, lumayan bocor gitu. Nggak hanya dari kekedapan kabinnya aja, tapi dari road noise-nya atau suara bannya itu juga lumayan masuk ke dalam. Terutama kalau kita berkendaranya di jalanan yang dicor-coran gitu ya, bukannya aspal. Kalau di aspal sih oke lah, better, lebih kedap. Tapi kalau di jalan yang cor-coran gitu kayak di jalan tol ke daerah Jawa, let's say misalkan, itu lumayan berasa bocor suara masuk seperti itu. Nah, ini yang menarik, gue mau ngebahas masalah bantingannya. Sebenarnya karakter bantingannya itu sobat setir dibilang nyaman banget, empuk banget. Kalau mau diadu sama brand-brand lain, gue sih pede nih dengan bantingannya si Geely X5 ini. Mau diadu sama brand yang terkenal dengan suspensinya enak, gue yakin ini dapat bersaing karena suspensinya enak, ngayunnya tuh pas, ngelewatin jalanan ancur, ngelewatin jalanan keriting itu nggak berasa. Tapi dari segala keempukan suspensi Geely EX5 ini sebenarnya ada downside-nya juga, yaitu mobilnya jadi terlalu mental-mentul gitu. Di jalan tol kalau kita lagi, let's say misalkan high speed di 100 km per jam gitu ya, terus ketemu jalanan ala Indonesia alias jalanan-jalanan yang bergelombang kayak gitu, wah itu sih lumayan kayak jelly ya sobat setir, dalam mobil bener-bener kayak gitu, ada mantul-mantul lah. Dan juga bikin handlingnya itu jadi lumayan berasa limbung. Gue mau cobain zigzag nih maupun jalanan lagi kosong. Oke, kita zigzag ya, 1, 2, 3. Nah, dapat dirasakan dari handlingnya dia jadi kalah nih sobat setir karena suspensinya yang terlalu empuk. Jadi emang bisa dibilang mobil ini tuh fokusnya tuh bukan untuk performance tentunya, fokusnya untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari seperti itu. Kalau jalannya nyantai,
di jalan Indonesia yang nggak rata, yang keriting segala macam itu sih enak-enak aja. Tapi kalau kita mau spirited driving, nah itu lumayan berasa harus lebih fokus lagi berkendaranya seperti itu. Itu untuk urusan handling dan bantingannya. Nah, ngebahas masalah tenaganya, mobil ini itu memiliki sebuah motor listrik yang menghasilkan tenaga di 215 horsepower dan torsinya di 320 Nm. Yang dimana motor listriknya berada di bagian depan, jadi dia front wheel drive sobat setir. Tenaganya kalau on paper bisa dibilang itu nggak kecil ya, angka segitu ya. Dan bener juga sih diimplementasikan ke mobil ini, rasa tenaganya tuh ya kenceng tuh kayak gitu. Nah, tapi mobil ini itu juga disematkan 3 buah driving mode yang dimana kita bisa akses melalui head unitnya. Kita drag dari atas. Di sini ada 3 mode nih, ada Eco, Comfort, sama Sport. Yang tentunya fokusnya beda-beda. Kalau Eco itu untuk konsumsi listrik yang lebih baik, Comfort untuk bawa harian aja atau normal mode lah ya bahasanya. Dan yang terakhir itu Sport gitu. Sebenarnya kalau dari karakternya sih EV banget ya, yang dimana tenaganya tuh instan gitu. Once kita injak pedal gas, mobil langsung meluncur, mobil langsung meluncur. Jadi udah nggak ada lag-nya lagi, tenaganya ada terus. Ya, oke lah, bisa dibilang lebih dari cukup sih sebenarnya untuk penggunaan harian. Tapi tetap walaupun lebih dari cukup, kita harus membuktikan nih kira-kira akselerasi 0 ke 100 itu dapat angka berapa sih. Yuk, mari kita coba. Oke sobat setir, jadi langsung aja kita coba kira-kira akselerasi 0 ke 100-nya berapa dari Geely EX5 ini. So, tanpa berlama-lama, yang pertama kita traction tetap kita nyalain untuk safety. AC kita kecilin deh, boleh. Kita jadiin 1 aja, fan. Kita matiin aja lah sekalian nih. AC udah mati, udah siap gas. Oke, udah kosong. 3, 2, 1. Wah, gokil. Tarikannya sih berasa ya sobat setir. Secara ini kan electric car ya. Oke, udah selesai. Kira-kira kita dapat berapa? Kita lihat dulu. Yuk. Oke sobat setir, kami sudah selesai melakukan pengujian. Jadi dari hasil pengujian kami mendapatkan di 7,7 detik. Dalam keadaan di mobil itu bertiga ya. Dan traction control juga tetap nyala. Ya 7, di under 10 detik itu sebenarnya bisa dibilang udah kenceng banget sih, dan udah cukup banget untuk penggunaan sehari-hari. Memang kalau misalkan ngebahas masalah drag race atau balapan yang serba dihitung angkanya, beda lah fungsinya, karena mobil ini fungsinya memang penggunaan untuk hari-hari, penggunaan untuk nyamannya, penggunaan untuk commutingnya, seperti itu sahabat setia. Tapi 7,7 detik ya udah kenceng lah, udah cukup lah kalau menurut gue, nice banget. Kemudian ada satu fitur lagi yang sebenarnya udah banyak dimiliki oleh kendaraan lain. Tentunya di Geely EX5 juga punya, yaitu ADAS. Karena ADAS di mobil ini itu bisa dibilang lumayan lengkap. Udah bisa nyetir sendiri sobat setir. Nah, cara pengaktifannya bisa di engage dari kolom setirnya nih. Jadi kita tinggal pencet aja arrow ke atas di bagian button kiri. Kita pencet, tut. Nah, kalau udah bunyi, maka dia udah engage dan dia udah ngebaca jalur di depan. Kalau ada mobil, dia akan memperlambat kecepatannya. Kalau mobilnya melaju, kita juga akan ikut melaju gitu. Dan dia tentu juga udah bisa belok sendiri loh sobat setir. Tuh. Seru banget, nice. Oke, Geely EX5 ini sangat-sangat menarik ya. Emang kita harus tahu sih kira-kira harganya berapa. Berapa ya? Itu dia rasa berkendara, impresi berkendara dari Geely EX5 sobat setir. Sebuah kendaraan yang bisa dibilang rasanya nikmat, bantingannya juga nikmat, tenaganya cukup, teknologinya lengkap, dan tentunya kemewahan yang bisa dibilang jempolan. Oke sobat setir, untuk mobil ini sendiri warnanya itu opsinya ada warna hitam, putih, abu-abu, dan silver. Dan yang paling keren adalah warna ini dia, warna hijau, warna favorit gue. Oke sobat setir, untuk harganya sendiri akan kami taruh di kolom deskripsi di bagian bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Architecture. Jadi ini merupakan sebuah platform yang gue salah ngomong. Oke sobat setir, sekian review driving experience dari, ulang deh sekali.